Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat alladzi khalaqat a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih berada dalam babun fi ahkami sholatil istisqa, bab terkait dengan hukum-hukum seputar sholat meminta hujan. Kita telah jelaskan dari ucapan Syekh bahwa sholat minta hujan dari segi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan diantara hal yang disunnahkan dalam sholat istisqa yaitu seorang imam dia mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau membalik selendangnya dari ke arah kanan menuju ke arah kiri. Demikian pula sebaliknya, kalau dari sebelah kiri dibalik ke sebelah kanan. Demikian pula sholat istisqa, tata caranya sama dengan sholat hari raya, yaitu sholat dengan menambah 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Lalu setelah sholat, imam atau khatib berceramah mengingatkan bahwa tidak turunnya hujan itu diantara sebab tanda bahwasanya Allah murka kepada para hamba dan menginginkan taubat dari mereka. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, wa idza arada al-imamu al-khuruj li sholatil istisqa فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس فيما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه. Apabila seorang imam ingin keluar untuk melakukan salat istisqa, maka dia mendahulukan untuk mengingatkan manusia, ingatkan orang-orang agar imam-imam ini melembutkan hati mereka dengan mengingatkan tentang pahala Allah dan siksaan Allah. Wa yamurahum bitaubati minal ma'asi, mengingatkan mereka dari taubat dari perkara-perkara maksiat, wal khuruji minal mazalim, keluar dari kezaliman-kezaliman, biraddiha ila mustahiqiha, dan mengembalikan hal-hal yang bukan haknya mereka. Lianna al-ma'asi sababun liman'il qatar wa inqita'il barakat. Karena sesungguhnya maksiat itu sebab terhalanginya hujan dan terputusnya berkah. Wa taubatul istighfar sababun li ijabati doa. Taubat dan istighfar itu sebab diterimanya doa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata penduduk kampung itu bertakwa dan beriman kepada Allah, kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka dengan siksaan yang disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Yaksibun bima'na yaf'alun. Ini pembahasan telah berlalu ya, sampai di sini pertemuan kemarin. Wa ya'muruhum bis-shadaqah 'alal fuqara wal masakin. Ini pembahasan malam ini.
orang yang menjadi imam atau orang yang ditokohkan di suatu kampung ketika terjadinya salat istisqa, maka dia mengingatkan manusia untuk berbanyak sedekah. Kita juga sering menjelaskan bahwa sedekah ini di antara sebab-sebab diangkatnya musibah. Maka sebagian ulama-ulama salaf zaman dahulu ketika mereka ingin mengangkat musibah dari hal-hal yang menimpa pada jiwa-jiwa mereka, maka mereka melakukan sedekah. Sedekah ini banyak manfaatnya, sedekah banyak manfaatnya. Antaranya riwayat menjelaskan bahwa sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Di antaranya sedekah itu dapat mengangkat musibah dan lain-lain dari manfaat sedekah. Lianna dzalika sababun lirrahmah. Karena sedekah itu sebab turunnya rahmat Allah. Tsumma yu'ayyinu lahum yawman yakhrujuna fihi liyatahayyau wa yasta'iddu li hadhihi al-munasibah al-karimah bima yaliqu biha min as-sifatil masnunah. Kemudian mereka menentukan hari di mana mereka akan keluar, liyatahayyau wa yasta'iddu. Ini kalimat maknanya sama, yaitu bersiap-siap. Li hadhil munasibah al-karimah, untuk melakukan kesesuaian yang mulia ini. Maksudnya ketika imam menginginkan untuk melakukan salat istisqa, maka dia memilih dan menentukan di hari apa, sehingga manusia berkumpul semuanya, dibuat pengumuman. Lagi zaman sekarang sangat mudah untuk mengumumkan sesuatu dari media sosial, bima yaliqu biha min as-sifatil masnunah, dari hal-hal yang layak, dari sifat-sifat yang disunahkan. Tsumma yakhrujuna minal maw'id ila al-musalla bit-tawadhu' wat-tadallul wa idhar lil iftiqari ila Allah Ta'ala. Lalu mereka keluar fil maw'id, dari tempat menuju ke musalla dengan keadaan tawadhu. Jadi keluar untuk salat istisqa itu dimulai dengan keluar dalam keadaan tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah diri, tidak menyombongkan diri saat keluar, karena kita ini sedang butuh sama Allah. Wat tadallul, demikian pula keluar dengan tadallul. Tadallul itu menghinakan diri. Kalau tidak ada lagi di masa itu orang yang menganggap bahwa dia yang lebih kaya, dia yang lebih spesial. Tidak. Orang sholat itu sama ya, sama-sama menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya kata para ulama, di antara hal yang menentukan bahwa setiap hamba itu sama, yaitu saat mereka sholat. Di situ nggak ada perbedaan. Mau orang yang bajunya cantik, mau orang yang bajunya jelek, mau orang yang menyandang uang yang banyak atau menyandang pangkat jabatan yang tinggi ataupun yang tidak memiliki apapun itu, mereka akan sama dalam sholat itu. Maka ini adalah bentuk gambaran bahwa manusia itu sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan kaya atau miskin, orang yang punya kekayaan atau tidak punya kekayaan. Yang membedakan manusia itu ketakwaan mereka saja. Selain itu sama semuanya. Maka ketika kita datang sholat istisqa, hendaknya kita punya sifat tawadhu. Demikian pula tadallul, merendahkan diri. Wa idharin lil iftiqar ila Allah Ta'ala, menampakkan rasa butuh. Iftiqar itu menampakkan rasa butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ini sedang butuh sama Allah, tidak ada lagi menghiasi amalan dengan riya dan sum'ah. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Abbas, beliau mengucapkan, menjelaskan sebagaimana yang tertera di dalam riwayat Imam Abu Daud dan selainnya, bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan kharajan nabiyyu lil istisqa mutadallila. Nabi SAW saat keluar untuk salat istisqa, maka beliau keluar mutadallila, dengan menghinakan diri. Dengan apa? Mutadallil. Mutadallil itu merendahkan, menghinakan diri. Wa mutawadhi'a, dengan tawadhu. Wa mutakhasyi'a,
dengan khusyuk, tenang, wa mutadarri'a, dengan penuh munajat. Penuh apa? Penuh munajat, penuh keinginan, kebutuhan, minta sama Allah. Ini gambaran orang yang melakukan sholat istisqa. Walaupun dalam semua sholat sebenarnya seperti ini memang. Sholat itu keadaan di mana manusia itu tawadhu. Dia tidak menyombongkan diri. Keadaan di mana dia mutadallil, merendahkan diri. Mutakhasyi', dia khusyuk, tenang. Mutadarri', dia seakan-akan betul-betul butuh, memiliki hajat. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Wa yanbaghi an la yata'akhkhar ahadun minal muslimin yastati'una al-khuruj. Dan semestinya kaum muslimin itu tidak terlambat. Maka tadi dijelaskan oleh Syekh bahwa ini diinformasikan oleh imam setempat atau pemimpin setempat, ditentukan hari dan jam yang pas untuk melakukan salat istisqa. Salat istisqa ini dilakukan di pagi hari, sebagaimana salat salat Id dilakukan di pagi hari saat matahari telah terbit tentu saja. Hatta subyan wan nisa, sampai anak-anak kecil. Subyan itu sobi, lebih kecil daripada walad. Tingkatan dalam penentuan anak kecil dalam bahasa Arab, kalau dia baru lahir disebut dengan kalimat sobi atau tifl. Ini anak yang masih bayi, masih kecil. Setelah itu dia berkembang menjadi seorang walad. Setelah walad menjadi al-fatah, pemuda. Setelah itu menjadi rajul. Jadi anak-anak kecil yang mereka ini sebenarnya belum kategori wajib untuk sholat dan tidak terkena beban syariat. Mereka juga dianjurkan untuk datang. Wanisa, ada pula para wanita allati la tukhsha al-fitnah bi khurujihin. Itu wanita-wanita yang tidak dikhawatirkan, la tukhsha, tidak dikhawatirkan fitnah dengan keluarnya mereka. Ada memang wanita-wanita yang kalau dia keluar rumah itu jadi fitnah memang. Kenapa jadi fitnah? Karena penampilannya yang menjadikan orang-orang memandang kepada dirinya semata. Kenapa? Sebagian wanita ada yang tidak mengetahui mana pakaian-pakaian yang disyariatkan dan mana pakaian-pakaian yang itu tidak disyariatkan di dalam Islam untuk dikenakan. Seperti pakaian yang ketat, pakaian yang transparan, tembus pandang, pakaian yang syuhrah, pakaian yang dikenal dengan pakaian ketenaran. Orang tidak ada yang memakai itu, kemudian dia memakainya. Kemudian pakaian-pakaian yang menimbulkan fitnah dengan warna yang terlalu mencolok. Walaupun wanita bukan hanya boleh untuk memakai pakaian yang berwarna hitam, selain hitam haram, tidak. Wanita itu boleh memakai pakaian yang berwarna, tapi ahsannya warnanya juga warna-warna yang gelap, bukan warna-warna yang mencolok, warna-warna yang kalau dia pakai baju itu semua orang akan mengalihkan pandangan kepada dirinya. Seperti banyak wanita yang memakai jubah berwarna pink, lalu memakai cadar berwarna ungu misalnya, dan jilbab berwarna oranye misalnya. Gimana itu bisa dibayangkan? Orang pasti akan memandang kepada dia. Sehingga kalau orang memandang kepada dia, mulai memandang kepada wajahnya, mulai dari pakaiannya itu, lalu berpindah ke wajah. Setelah berpindah ke wajah, kemudian setelah itu akan muncul fitnah-fitnah yang lain. Nah, tentunya ini dibumbui dengan syaitan sehingga wanita yang tidak tampak pun wajahnya terlihat seperti sosok yang sangat cantik. Ini musibah. Maka pada asalnya wanita itu keluar juga untuk sholat istisqa. Dan sholat istisqa telah berlalu penjelasannya, dia dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Sebagaimana sholat Id pada asalnya dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Nah, tidak pernah ada contoh di zaman Nabi bahwa Nabi SAW itu sholat di masjid. Bukan berarti tidak ada masjid, ada Masjid Nabawi, tapi Nabi SAW sholat di lapangan. Kecuali kata para ulama bahwasanya masjid lebih besar dibandingkan lapangan. Sebagaimana zaman sekarang di masjid
Nabawi, demikian pula Masjidil Haram Makkah, itu dipakai untuk sholat di dalam masjid. Khatibnya berada di mimbar dalam masjid, karena memang keadaan tidak memungkinkan. Tidak ada lapangan yang lebih luas dibandingkan masjid, bahkan masjid lebih ramai, lebih banyak dibandingkan lapangan. Kalau kita di Indonesia, banyak lapangan yang bisa dipakai untuk sholat. Nah, ini pada asalnya anak kecil, wanita keluar. Ini kan menunjukkan pentingnya itu sholat istisqa. Wa yusalli bihim al-imam raka'atain kama sabaq. Imam sholat memimpin 2 rakaat sebagaimana telah kita jelaskan. Tsumma yakhutubu khutbatan wahidah. Perhatikan yang pegang kitab lihat. Tsumma yakhutubu. Jangan dibaca yakhtibu. Baru dibaca khutbatan. Jangan dibaca khutbatan. Dalam bahasa Arab, khataba yakhutubu artinya berceramah. Kalau khataba yakhtibu, poknya di kasrah, itu artinya melamar, berceramah dengan melamar. Khataba yakhtubu, khataba yakhtibu. Kalau khataba yakhtubu masdarnya khutbah, khutbah artinya ceramah. Kalau khataba yakhtibu masdarnya khitbah, khitbah artinya melamar. Jadi ini beda ya, hati-hati dalam konteks kalimat. Dari mana kita bisa membedakan? Dari indikasi kalimat. Ini kan tentang ceramah, bukan tentang melamar, maka pasti maknanya adalah berceramah. Tsumma yakhutubu khutbatan wahidah. Lalu imam setelah salat khutbah 1 kali. Wa ba'dul ulama yara annahu yakhutubu khutbatain. Sebagian ulama memandang bahwasanya khutbahnya itu 2 kali. Ya sama persis dengan salat Id. Salat Id kan juga sama. Silang pendapat di kalangan para ulama apakah khutbahnya itu dikiaskan dengan khutbah Jumat yang 2 kali. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua, atau cukup dengan 1 kali khutbah. Pendapat mayoritas ulama 1 kali khutbah. Sebagian ulama berpendapat bahwa khutbahnya dikiaskan dengan khutbah Jumat, yaitu 2 kali khutbah, baik dalam salat Id atau dalam salat istisqa. Baik, wal amru wasi', perkara ini luas. Kalau ulama ahli fikih mengatakan al amru wasi', itu artinya ini bebas saja, boleh memilih yang mana saja yang diinginkan, atau boleh memilih sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat setempat. Padahal hal yang seperti ini tidak menjadi keabsahan sahnya khutbah. Tidak ada satupun pendapat ulama ahli fikih bahwa bagi mereka yang berpendapat khutbah 2 kali, yang 1 kali tidak sah. Itu sama sekali tidak ada. Kecuali dalam khutbah Jumat, yang memang kalau khutbah 1 kali, maka khutbahnya tidak sah. Ini menurut kesepakatan para ulama. Tapi kalau selain khutbah Jumat, seperti khutbah Id, demikian pula salat istisqa, maka ini al-amru wasi'. Kita boleh memilih yang mana yang lebih mudah dan apa yang berjalan di masyarakat setempat. Maka pesan untuk kita yang keluar berkhutbah, apakah khutbah Id atau khutbah salat istisqa, salat minta hujan, maka kalau kita bertugas untuk menjadi khatib, tanyakan kepada pengurus masjid kira-kira apa yang dilakukan, termasuk khutbah Id ya. Bagi kita yang keluar khutbah Id, tanyakan kira-kira khutbahnya berapa kali. Ya, sampai masyarakat biasanya di tempat itu melakukan 2 kali, 2 khutbah, baru kita hanya 1 khutbah, sehingga mereka menganggap bahwa itu tidak sah, padahal dari segi hukum sah-sah saja. Tapi jangan sampai dipermasalahkan nanti. Walakin al-iktisara ala khutbatin wahidah arjah min haitsu dalil. Kata Syekh, walaupun khutbah 1 kali atau 2 kali ini perkaranya luas, akan tetapi al-iktisar, meringkas ala khutbatin wahidah jadi khutbah 1 kali saja, ini arjah min haitsu dalil. Ini lebih kuat dari sisi pendalilan. Dari sisi pendalilannya lebih kuat dilakukan 1 kali khutbah. Wakadzalika qaulul khutbati ba'da salatil istisqa huwa aktsar ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berkhutbah setelah salat istisqa, ini adalah sesuatu yang lebih banyak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang salat istisqa itu bukan kejadian yang jarang terjadi sebagaimana di Indonesia ya. Di Arab Saudi ini sesuatu yang sering. Bahkan
dalam setiap bulan hampir selalu ada sholat istisqa itu. Ya, hampir selalu ada sholat istisqa dengan kurangnya air di daerah sana. Wa samarra amalul muslimina alaihi, dan kaum muslimin terus-menerus melakukan ini. Makanya khutbah setelah sholat istisqa ini dilakukan Nabi, maka kaum muslimin terus-menerus melakukan itu. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam khataba qabla al-khutbah, qabla shalah, dan juga pernah memang juga disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi pernah khutbah dulu sebelum sholat. Pernah khutbah dulu kan, mengingatkan. Tapi yang paling sering Nabi sholat dulu baru khutbah, sebagaimana sholat Id. Wa qala bihi ba'dul ulama wal awwal arjah wallahu a'lam. Dan menurut pendapat yang paling kuat tengah para ulama bahwa pendapat yang paling pertama yang paling kuat yaitu sholat dulu baru khutbah, dikiaskan dengan sholat Id. Sebagaimana sholat Id itu khutbah dulu, sholat dulu baru berkhutbah. Kemudian saya mengatakan, wa yanbaghi ayyukira fi khutbatil istisqa min al-istighfar wa qira'atil ayati allati fiha al-amru bihi. Dan semestinya memperbanyak mengingatkan manusia dalam khutbah untuk memperbanyak istighfar. Ingatkan manusia bahwa istighfar itu salah satu bentuk turunnya hujan. Dalilnya apa? Firman Allah di dalam surah Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah istighfar, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Kalau ucapkan istighfar, Allah katakan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan turun hujan dari langit dengan deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Akan Allah anugerahkan amwal, harta dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ini semua kan penjelasan bahwasanya istighfar itu menjadi sesuatu yang akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Hujan turun gara-gara istighfar. Wa qira'atil ayati allati fiha al-amru bihi. Demikian pula membacakan ayat-ayat yang memerintahkan untuk memperbanyak istighfar. Lianna dzalika sababun linuzulil ghais, karena itu semua sebab turunnya hujan. Wa yukthiru minad du'a'i bi talabil ghais, banyak-banyak minta doa turun hujan. Doanya diajarkan Nabi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah hujanilah kami. Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW yarfa' yadayhi, berdoa dengan mengangkat tangan. Doa dalam apa? Mengangkat tangan. Tidak semua hal doa itu mesti mengangkat tangan. Doa dengan kaifiat mengangkat tangan ini mencontoh dari amalan Nabi. Kalau Nabi pada saat dan keadaan itu mengangkat tangan, kita angkat tangan. Tapi kalau tidak, maka tidak. Seperti masuk WC, itu ada doanya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah kita mengangkat tangan? Contoh dari Nabi, Nabi tidak mengangkat tangan. Cukup membaca doa, masuk. Keluar dari WC, membaca ghufranaka, memohon pengampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi tidak contohkan dengan mengangkat tangan. Demikian pula ketika kita menjawab doa setelah mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Ini juga Nabi tidak contohkan dengan mengangkat tangan. Maka doa mengangkat tangan itu pada tempat-tempat yang memang dicontohkan saja. Selain itu maka orang tidak mengangkat tangannya. Walaupun boleh sekali-kali dia mengangkat tangan, tapi jangan dikhususkan bahwa setiap doa itu mesti mengangkat tangan. Ini yang berjalan di tengah-tengah ulama salaf, bahwa mereka mengangkat tangan sesuai dengan konteks keadaan di mana ada contohnya di situ mengangkat tangan. Dan dalam sholat istisqa saat berceramah Nabi mengangkat tangan, ya, hatta yura bayadhu at-tayy. Saking tingginya Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan ketiak Nabi yang berwarna putih. Baik, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memakai pakaian yang lebar. Wa yusalli ala Nabi SAW, dan bersalawat kepada Nabi, la'anna dzalika min asbabil ijabah. Salawat itu termasuk di antara sebab-sebab doa itu diijabahi. Wa yad'u bi du'a'il warid 'anil nabi fi hadzal mawtin, berdoa dengan doa yang datang dari Nabi pada posisi ini iqtidaan bihi, untuk mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah
wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada jiwa Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa yusannu ay yastaqbilal qiblah fi akhir doa, disunnahkan untuk menghadap kiblat di akhir doa. Wa yuhawwilu rida'ah, dan memindahkan selendangnya. Ini khotib-khotib yang pakai selendang. Kalau kita tidak pakai selendang, apa yang mau kita balik? Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat di akhir doa, lalu membalikkan selendang. Wa yaj'al yamin 'ala shimal, memindahkan kalau selendangnya itu dari arah kanan, pindahkan ke kiri. Wa shimal 'ala yamin, kalau selendangnya kiri, pindah ke kanan. Wa kadzalika ma syabahar rida minal libas, demikian pula perkara-perkara yang menyerupai selendang, kal aba'ah, seperti lapisan luar aba'ah perempuan. Aba'ah itu abaya, ya, lapisan luar. Abaya itu semacam wanita itu sudah pakai jubah, kemudian ada lagi kayak dia pakai jubah dua, cuman tidak ada tengahnya, tidak tersambung. Ini orang Arab biasanya pakai kayak jaket panjang, itu dipakai untuk perempuan, itu abaya namanya. Ya, pokoknya kalau dia pakai selendang, kalau laki-laki pakai rida, misalnya pakai selendang, dia balik. Kalau selendangnya kanan, pindah kiri. Kalau kiri, pindah kanan. Kalau perempuan, maka dia membuka atau merubah posisi abayahnya. Anna Nabi SAW hawwala ila nasi dhahrah, Nabi SAW berpindah, wastaqbala al-qiblah yad'u, beliau menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Thumma hawwala rida'ah, lalu Nabi membalik selendangnya. Apa hikmahnya itu? Hikmahnya, wallahu a'lam, at-tafa'ul bitahwilil hal amma hiya alaihi min asyiddati ila ar-raha wa nuzulil ghaib, yaitu at-tafa'ul. Tafa'ul itu artinya menginginkan sesuatu perubahan yang baik dari keadaan yang susah ila ar-raha, menuju keadaan yang senang, wa nuzulil ghaib. Ya, mungkin saja keadaan kanan tatkala dirubah ke kiri itu menjadikan turunnya hujan. Baik, ini diamalkan Nabi. Wa yuhawwilun nasu ardiyatahum lima rawal Imam Ahmad, dan manusia pun membalik pakaian-pakaian mereka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa hawwalan nasu ma'ahu ardiyatahum, dan manusia pun mereka merubah posisi pakaian-pakaian mereka, dirubah ya. Nah, ini ada ketentuan khusus. Wa li'anna ma thabata fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam thabata haqqi ummati, sebagaimana perkara yang telah ditetapkan merupakan hak Nabi, itu pada asalnya juga berlaku pada hak manusia. Jadi membalik selendang ini bukan kekhususan Nabi. Kalau misalnya imamnya memakai selendang saat sholat istisqa, maka dia balik selendangnya yang kanan, pindah di kiri. Ini bukan cuma kekhususan Nabi, tapi ini diamalkan oleh para ulama salaf, para sahabat khususnya. Baik, maka terkadang amalan Nabi itu tidak semuanya sunnah. Kita harus memandang dan jeli dalam melihat dalil. Kadang ada amal Nabi itu dikategorikan dia khususiyah, khusus. Itu merupakan kekhususan Nabi. Seperti misalnya Nabi itu biasa puasa wisol, mulai dari sahur, lalu masuk adzan subuh, beliau berpuasa. Begitu adzan maghrib, beliau tidak buka, beliau lanjut sampai besok. Ini namanya puasa wisol, tidak berbuka. Ini khusus untuk Nabi, ini nggak boleh orang selain Nabi tidak boleh. Demikian pula Nabi SAW menikah lebih dari 4. Ini juga khusus untuk Nabi. Ini khususiyah namanya. Ada yang amalan Nabi itu muqtabal adah jibillah. Dia itu bermakna adat kebiasaan. Seperti misalnya orang Arab kebiasaannya memanjangkan rambut untuk melindungi kepala mereka dari terik matahari. Orang Arab itu menutup kepalanya dengan 3. Rambut yang gondrong, lalu menutup dengan kolan suah, songkok, kopiah, lalu menutup dengan imamah. Ini 3 yang menutup kepala mereka. Ini namanya adat kebiasaan. Ya, kalau ini dibutuhkan maka tidak masalah. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa gondrong itu sunnah. Ya, kenapa gondrong sunnah? Sunnah dari mana? Ikut Nabi. Nabi rambutnya sampai bahu. Jawabannya itu kebiasaan mereka. Kita kalau lagi-lagi sampai bahu, apa kata orang? Ya, bencong. Kalau rambutnya panjang. Lalu umrahnya orang Indonesia itu, yang panjang itu adalah perempuan. Jadi ada sebagian orang yang sudah membalik fitrah ini. Laki-laki panjang,
perempuan malah pendek rambutnya. Padahal perempuan itu tidak boleh memotong rambut melewati dari bahunya. Karena kalau dia memotong rambut melewati dari bahu, terdapat penyerupaan terhadap laki-laki. Demikian pula laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut melebihi bahu. Kenapa? Terdapat penyerupaan terhadap perempuan. Maka Nabi SAW bersabda, la'anallah man atau la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Semuanya Allah laknat. Baik, malam yadulla dalilun ala ikhtisasihi bihi. Jadi pada asalnya apa yang merupakan haknya Nabi itu juga hak pada umatnya, selama tidak ada dalil yang menjelaskan itu khusus untuk Nabi. Tsumma insyaallahu muslimin, kemudian Allah turunkan hujan kepada kaum muslimin, wa illa a'adul istisqa tsaniyan wa tsalitsan. Kalau turun alhamdulillah, tapi kalau tidak turun ulangi salat istisqa 2 sampai 3 kali. Hari ini enggak turun. Sudah salat istisqa kan, sudah berdoa, banyak sedekah juga, tapi belum turun, besok lakukan lagi. Belum juga turun, lakukan lagi 2 sampai 3 kali. Li'anal hajata da'iyatun ila dzalik. Karena sesungguhnya kebutuhan mendesak untuk meminta adanya hujan tersebut. Wa idza nazala al-matar, kalau sudah turun hujan, yusannu ayyaqifa bi awwal yusibahu minhu. Disunahkan untuk berdiri dan membasahi badan dan mengatakan Allahumma shayyiban nafi'ah. Ini kalau hujan pertama kali turun. Nah, sebagian ulama-ulama salaf mengamalkan ini. Jika sudah lama ada hujan, kemudian turun hujan, disunahkan untuk kita membasahi, mengguyurkan kepala-kepala kita dengan hujan yang pertama turun itu. Baik, ini termasuk amalan yang dilakukan oleh salaf. Lalu membaca doa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Menunjukkan ada hujan yang tidak bermanfaat. Ada hujan tak bermanfaat? Ada hujan yang menjadi azab, sebagaimana hujan yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Nuh. Allah tenggelamkan mereka dengan hujan yang turun dari langit dan air yang memancar dari bumi, sehingga dengan sekejap sekelompok kaum dari kalangan Nabi Nuh ini tenggelam dan meninggal dunia, termasuk anak dan istrinya Nabi Nuh yang membangkang dan tidak ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Lalu setelah hujan itu turun, ada doanya, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ini yang banyak kita lupa. Mulai hujan aja baca Allahumma shayyiban nafi'ah. Ketika kita sudah dapat nikmat turun hujan, orang lupa baca doa. Jadi kalau turun hujan, baca doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Lalu kalau kita selesai merasakan nikmat hujan itu, baca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah, kami telah diturunkan hujan. Mutirna, kami telah dihujani bifadlillah, dengan keutamaan karunia dari Allah dan rahmatnya. Wa idza zadatil miyah wa khifa min ad-dar, kalau hujan terus bertambah, air melimpah ruah, wa khifa min ad-dar, dan khawatir air ini membahayakan. Minta hujan ya kan, turun hujan terus, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi. Anak muda datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tumbuhan-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, manusia-manusia paceklik kekeringan, mintalah doa kepada Allah agar hujan turun. Doa Nabi, ya Allah turunkan hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Begitu Nabi doa, hujan 1 pekan full, sampai 1 pekan, nah berhenti, banjir kota Madinah. Datang lagi orang ini, orang yang sama, ya Rasulullah, hujan terus turun, membahayakan. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa untuk memalingkan hujan. Apa doanya? Doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunilah hujan hawalaina. Hawalaina artinya di sekitar kami. Turunkan hujan hawalaina, di sekitar kami. La alaina, jangan pas di atas kami. Allahumma ala dhirab. Ya Allah, turunkan hujan ala dhirab wal akam, di tempat-tempat yang butuh hujan, wal akam, di lereng-lereng, wa butunil awdiyah, di lembah-lembah, wa manabitis syajar, dan turunkan hujan di tempat tumbuhnya pohon. Alihkan hujan itu ke gunung-gunung, lereng-lereng, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon. Ini doanya.
Tapi seorang membaca Allahumma hawalaina wala alaina, itu sudah cukup. Sudah cukup. Dia minta sama Allah, Allahumma ya Allah hawalaina la alaina. Li'annahu kana yaqulu dzalika. Ini dilakukan oleh Nabi, muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sampai di sini. Selesai pembahasan salat istisqa. Insyaallah di berikutnya kita masuk dalam pembahasan babun fi ahkami al-janaiz, bab terkait dengan hukum-hukum seputar jenazah. Hukum-hukum seputar jenazah. Naktafi bi hadzal qadar. Para jamaah yang bertanya, fadhlu silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang itu di masa lalu pernah menzolimi atau sering menyakiti hati orang, kemudian dia di kemudian hari mendapati dirinya diperlakukan seperti kezalimannya di masa lalu, apakah ini yang disebut karma, Ustaz? Mohon nasihat Ustaz dalam menghadapi masalah ini. Syukran. Yang pertama, dalam Islam tidak ada yang disebut dengan karma, karena ini adalah perkara-perkara yang tidak dikenal di dalam syariat Islam. Karma ini ada kebiasaan istilah yang dipakai oleh orang-orang non-Islam selain Muslim, orang-orang kafir. Adapun dalam Islam, terkadang musibah Allah Subhanahu wa taala balas secara langsung, kadang Allah tunda. Kadang kezaliman Allah balas secara langsung seketika, kadang Allah tunda. Mungkin besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Mungkin saja tidak Allah balas di dunia, tapi Allah akhirkan. Nah, ini disebut dengan istidraj. Orang yang melakukan kezaliman, lalu Allah tidak balas dengan menegurnya, dengan memberikannya musibah, maka ini namanya istidraj. Allah sengaja membiarkan dia terus-menerus berada di atas kezaliman atas pilihannya sendiri. Sehingga tatkala kezaliman itu semakin banyak, Allah dengan mudahnya menghabisi dan membalas kezaliman yang dia lakukan, kadang dibalas di dunia, kadang dibalas di akhirat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada musibah-musibah yang seketika Allah balas. Kalau musibah itu disebabkan karena kezaliman yang pernah kita lakukan, lalu Allah balas dengan kezaliman yang setimpal seperti apa yang pernah kita lakukan kepada orang, maka ini bentuk tanda cinta dan sayangnya Allah sama kita. Allah ingin menegur kita supaya tidak terlalu melampaui batas. Allah ingin menegur kita supaya kita itu taubat dan mengakui serta meminta ampunan dari dosa-dosa kita kepada orang yang pernah kita zalimi. Maka jangan disebut dengan karma. Tapi dalam Islam itu dikenal kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amalan. Baik amal tak, Allah balas dengan kebaikan. Kalau buruk amal tak, Allah pasti balas dengan keburukan. Hanya balasan itu kadang tidak langsung, kadang segerakan, kadang diundur, kadang apa? Kadang tidak dibalas di dunia, tapi di akhirat. Sebagaimana ada seorang ulama yang mengatakan, tidaklah aku melihat adanya perubahan terhadap istriku, demikian pula anak-anakku, sampai hewan tungganganku, kendaraannya maksudnya, kecuali itu karena dosa 40 tahun yang lalu. Artinya dia sudah tobat dari dosa, menjalani kehidupan lebih dari 40 tahun, baru dia rasakan adanya musibah yang menimpa dia, perubahan-perubahan. Tidaklah itu dia rasakan kecuali itu karena dosanya 40 tahun yang lalu. Dari mana dia tahu itu adalah dosanya 40 tahun yang lalu? Karena setelah 40 tahun itu dia tidak melakukan dosa. Maksudnya dosa-dosa besar yang biasa dia lakukan, dia tinggalkan. Ternyata efeknya 40 tahun yang akan datang. Maka kalau musibah itu tiba-tiba datang disebabkan kita pernah menzalimi orang, ini pertanda baik supaya kita itu apa? Tobat dan segera memperbaiki diri. Karena kalau Allah tunda musibah itu sampai nanti dibalas di akhirat, maka ini yang susah.
Kalau kita diminta untuk milih, yang mana kita pilih? Dibalas kejahatan kita di dunia, di akhirat tidak dibalas lagi, atau ditunda, nanti di akhirat baru dibalas. Lalu manusia akan mengatakan, ya, berikan musibah ujianmu ya Allah di dunia. Nah, di akhirat itu ujian adalah sesuatu yang sangat berat, ya, berbeda dengan perkara-perkara yang ada di dunia. Baik, jadi kaidah di dalam syariat berbunyi al jaza'u min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amal. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidakkah balasan perbuatan baik adalah perbuatan buruk? Tidakkah balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik yang setimpal? Dan sebaliknya, mafhumul mukhalafahnya, tidaklah perbuatan buruk kecuali akan dibalas dengan yang buruk yang setimpal, yang serupa. Wallahu a'lam. Lagi? Silakan. Saya bilang Ustaz, itu menurut saya sudah lengkap, tapi karena mau digelarkan mengatakan ya Allah ya Subhanallah, dua orang maksudnya dua serentak Subhanallah, saya langsung ragu masih tidak perlu. Kemudian timbul keraguan di situ, kemudian bisa tidak perlu. Kemudian setelah musalam ada keraguan, saya sama dan langsung sesuatu. Kemudian hanya itu. Karena saya selalu karena saya merasa ragu karena timbul keraguan di belakang dua versi. Ternyata setelah dijelaskan, ternyata mereka tidak dengar ketika saya mengatakan Allah tidak sungguh tidak terdengar. Iya, itu suara. Makanya ada firman Allah Akbar, ada firman Subhanallah. Saya langsung bingung, saya ragu. Ketika saya sujud karena saya ragu apakah saya mengatakan saya dan sebagainya. Ternyata setelah sholat tidak ada yang saya dan saya tidak ada yang ikuti sujud sahwi. Sujud sahwi kalau tidak diikuti tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Dan setelah itu saya dikatakan sesat atau sebagainya. Ini kita ragu-ragunya berarti tidak sujud. Padahal sebenarnya sujud, tapi suara tak pelan. Ini gimana ya? Gimana caranya? Andai kata pun suara kita pelan, pasti soft pertama melihat gerakan imam. Ya kan? Gimana? Mereka nggak melihat? Oh, sujud, ruku. Kita dia dengar apa-apa dan tidak ada yang disawi. Ketika selesai itu saya dikatakan soal apa ini? Jadi saya sholat apa Ki memangnya itu? Sholat apa Ki? Maghrib. Kenapa tidak kita bilang sholat maghrib ini? Kenapa begitu bertanya sholat apa Ki? Saya jelaskan mereka tidak mau dua kali, mereka akan satu kali. Misalnya katanya satu kali, ini saya bawa surat ajaran baru, surat ajaran baru dan yang itu terjadi heboh. Karena saya belum suci sahwi, karena menurut saya mereka tidak mengerti. Ternyata tidak ada. Keyakinan tak apa? Saat itu kita yakin bahwa kita tidak ruku. Kita yakin tidak ruku. Ruku itu rukun sholat. Rukun sholat itu terbagi dua. Ada rukun sholat yang kalau ditinggalkan batal semua sholat. Ada rukun sholat yang kalau ditinggalkan maka yang batal cuma rakaat yang ditinggalkan saja. Rukun sholat yang ditinggalkan batal semua rakaatnya itu yaitu takbiratul ihram. Dia tidak takbiratul ihram, langsung masuk shaf tanpa takbir. Dibatal semua sholatnya. Rakaat pertamanya, keduanya, ketiga dan keempat. Kalau maghrib sampai rakaat ketiga batal semua. Tapi kalau rukun sholat yang terkait dengan yang batal hanya rakaat itu saja, ini adalah rukun-rukun sholat selain takbiratul ihram, seperti meninggalkan ruku. Kalau kita meninggalkan ruku, yang kita lakukan bukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu meninggalkan kewajiban sholat. Kalau yang ditinggalkan rukun sholat, maka rakaat berapa Ki itu yang tidak ruku? Rukun wajib.
Kita yakinnya kapan itu? Sampai rumah. Di tempat kita yakin. Ngapain kita lagi sujud sahwi kalau begitu? Siapa pelakunya itu? Mau diikat itu? So pertama. Berapa orang? Hampir semua. Kok bisa? Ikut-ikutan aja biar seru ya. Tidak ada yang salah. Iya. Baik. Berarti harusnya kita nggak usah sujud sahwi ya. Harusnya kita nggak perlu sujud sahwi. Yang misalnya contoh ya, betul-betul memang ruku lah yang memang ketinggalan ruku, nggak ruku misalnya, langsung sujud misalnya ya, walaupun itu mustahil ya, pasti orang sholat ruku. Tapi mungkin saja terjadi kalau rukun sholat yang ditinggalkan ruku, yang batal rakaat itu aja. Misalnya rakaat pertama, udah rakaat pertama nggak dianggap, nanti naik ke rakaat kedua itu menggantikan rakaat pertama, kalau tadi pertama nggak sah. Jadi itu ketentuan, itu kita jelaskan di dalam pembahasan mulakhos fikih. Baik, jadi memang biasa ya, keadaan-keadaan menyikapi pembahasan-pembahasan terkait dengan dakwah di masyarakat itu beraneka ragam memang. Ini dalam suatu keadaan ya, kadang kita dibilang bahwa ajaran baru sujud sahwi kok 2 kali, harusnya sujud sahwi itu 1 kali. Baik, kita bawakan dalil, kita datangkan dalil kepada orang-orang yang mengedepankan argumentasi. Makanya kapan ada kesempatan kita bawakan dalil bahwa Nabi pernah melakukan kesalahan dalam sholat dan beliau sujud sahwi sebanyak 2 kali. Adapun sujud sahwi 1 kali ini, Allahu a'lam. Ya, kita tidak pernah mendapatkan itu. Tapi yang dilakukan Nabi, sajadatain. Nabi sujud sebanyak 2 kali. Dan itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi SAW sholat, lalu Nabi SAW melakukan kesalahan di dalam sholat, maka Nabi sajadatain. Nabi sujud sebanyak 2 kali. Wallahu a'lam. 2 kali, tidak ada doa yang dibaca, hanya sekedar sujud sebagai bentuk permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Silakan. Hari Guru. Pemberian hadiah. Mengizinkan. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Lagi? Silakan. Ada orang saudara, satunya kerja di Banggar, Riba. Terus dia mau bikin acara dan mengumpul makan tapi si saudara ini yang dia aja tidak tahu, katanya kalau dia kenal saja itu, kalau dia aktif di situ karena tugasnya itu yang dipakai lagi itu untuk makan itu sebenarnya dari Riba, jadi dia tidak mau. Baik, yang pertama, dia bekerja di bank, mendapatkan gaji. Orang kerja di bank itu gajinya haram atau halal? Saya tanya dulu, haram atau halal? Haram. Kenapa bisa haram? Kata siapa? Kalau bank syariah? Iya betul, tidak semuanya syariah. Memang namanya aja syariah kan, cuma bedanya ada salamnya saja kalau masuk. Yang konvensional nggak ada salamnya, nggak ada assalamualaikumnya ya. Tapi perlu dipahami bahwa gaji dari bank tidak semuanya riba 100%. Bank itu kan menghasilkan duit bukan hanya dari
investasi-investasi atau pinjaman-pinjaman riba yang berbunga. Bukan hanya itu kan. Tapi bank itu diantara pemasukannya perawatan mesin, pemotongan ATM setiap bulan, itu namanya amrun haji, perkara yang dibutuhkan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa pemotongan dari rekening setiap nasabah dipotong 15.000, 17.000 dalam satu bulan, itu adalah perkara yang tidak dikatakan riba. Kenapa? Karena itu adalah amrun haji, perkara yang dibutuhkan. Mesin ATM itu butuh untuk dirawat, mesinnya butuh perbaikan, butuh apa? Perawatan-perawatan, sehingga itu namanya ujrah, yaitu apa? Hasil jasa untuk perbaikan-perbaikan itu semuanya. Nah, itu halal yang seperti itu. Adapun yang haram, pemasukan dari hasil investasi riba atau pinjam-meminjam yang berbunga, barang-barang sitaan hasil pinjaman yang tidak bisa membayar, ini semua riba. Jadi kalau kita katakan apakah gaji karyawan bank itu mutlak semuanya haram, jawabannya tidak. Tentu tercampur di situ antara halal dan haram. Yang pertama harus tahu dulu ini bahwa nggak mutlak haram ya, nggak mutlak semuanya haram. Tapi kita katakan orang yang kerja bank itu mereka wajib untuk resign karena masih banyak pekerjaan yang lebih terbuka dan lebih halal, yang jelas kehalalannya dibandingkan keraguan-raguan yang di sana tercampur antara halal dan haram. Yang kedua, ketika ada orang yang mengundang kita makan dengan sebuah acara dan kita paham bahwa dia adalah orang yang bekerja di bank, apa hukum mendatangi undangan tersebut? Jawabannya mubah, boleh. Memakan makanannya boleh. Ya pertama, gaji dia nggak mutlak semuanya haram. Yang kedua, pemasukan dia kan mungkin saja bukan hanya dari bank, mungkin tercampur pemasukannya. Mungkin saja selain kerja di bank, dia juga punya usaha-usaha kecil, mungkin seperti usaha-usaha online dari jual beli, bisnis online yang halal, nggak ada campur aduknya dengan riba, bercampur duit riba dari bank tadi dengan usaha yang halal. Maka yang seperti ini tidak masalah. Tapi kalau kita mengetahui bahwa ada orang yang mendapatkan uang murni dari hal-hal yang haram, kita nggak tahu orang ini kerja apa lagi kecuali hanya duit hasil zina. Ini orang nggak pernah kerja, kerjanya hanya jadi wanita penghibur di malam hari. Maka yang seperti ini kita tahu dia nggak punya duit lagi kecuali uangnya itu murni hasil dari berzina. Kalau begini haram untuk kita mengikuti acara-acara yang dibuat, memakan makanan-makanan, itu haram hukumnya. Tapi kalau bercampur, kata ulama boleh. Bercampur ya, antara halal dan haram bercampur. Tapi kalau kita ketahui memang murni tidak ada selain itu atau selain perkara yang haram itu, maka haram untuk kita makan. Jadi kalau misalnya itu saudara tak, kita lihat dulu perkara ini, apakah memang murni ini mutlak haram atau hal-hal yang lain. Nah, kita tidak membebankan diri untuk bertanya ya kepada setiap orang yang mengadakan acara, kamu pakai uang apa ini? Uang halal atau haram? Diundang orang makan, ini kuenya halal atau haram? Yang sampai nanti akikah ditanyanya, ini kambingnya dulu waktu dia hidup pernah makan rumput tetangga atau tidak? Ada dulu begitu di pesantren ya, di pesantren Rasuna Bajirupa itu, anak santri. Atau juga pikiran dari mana? Saat itu Ustadz kita, Ustadz Mustamin Musarudin Mudir, ya, memasak kambing. Lalu orang ini tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Ini kambing saat dia hidup pernah makan rumput orang lain atau tidak? Ini gimana pikirannya kok bisa sampai di situ? Sekalian aja kalau dia ceramah tanya, ini mikrofon halal gak? Anjir, hasil curian. Ini kan infak orang, sehingga masjid beli apa? Beli, jangan uang riba ini. Ya kan? Semua dipermasalahkan, habis umurnya untuk itu nanti. Ya kan? Baik, ini HP produk orang kafir. Ini orang kafir menyembah Allah nggak? Kalau nggak usah saya pakai. Ya udah. Ya kan? Kalau nggak mau pakai. Ini kan repot kalau seperti ini. Jadi kita nggak ada beban untuk itu. Muslim itu dihukumi zahirnya. Nahkum ala zahirihi. Kita menghukumi orang zahirnya. Zahirnya ini orang baik. Zahirnya ini orang sholat. Maka kita nggak ada beban untuk suudzon, husnudzon. Adapun di belakang itu ternyata memang orang ini adalah orang yang jahat, qadarullah, kita kan nggak tahu di awal, ya kan?
seperti itu. Jadi sikap yang dilakukan saat ada undangan dari orang yang kita tahu dia kerja di bank, maka perlu diketahui bahwa uang hasil gaji dari bank itu tidak mutlak semuanya haram, dan itu menurut persaksian orang-orang yang kerja di bank. Saya sudah tanyakan, tidak ada satupun bank yang murni semuanya haram pun tidak ada. Bercampur itu hartanya, maka hukum datang dan memakan pemberiannya hukumnya halal, kecuali kita betul-betul mengetahui dengan bukti yang konkret yang jelas bahwa penghasilan orang tersebut sama sekali tidak ada yang lain kecuali hanya hasil haram. Baru ini nggak boleh untuk kita makan. Kalau bercampur maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.